yang sebelum pekan ulangan kita masih membahas terkait dengan operasi matrik, masih penjumlahan dan pengurangan dua operasi itu. Nah, hari ini saya ingin melanjutkan dengan operasi perkalian matrik. Jadi harap diperhatikan betul karena sedikit berbeda tetapi sebetulnya konsepnya sama. Sangat mudah sebetulnya kalau memperhatikan. Oke, silakan diketik nama dan kelasnya di kolom chat ya. Ketikkan ketik nama dan kelas ya di kolom chat. Nanti biar membedakan yang mengikuti dan tidak mengikuti. Oke, kita berbicara hanya 5 menit atau 10 menit ke depan terkait dengan operasi matrik. Operasi matrik. Mana ini materinya? Ya, ini dia. Langsung saja ya, kita berbicara operasi matrik. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Jadi, bagaimana dua buah matrik bisa dikalikan? Dia harus memiliki syarat. Sama dengan yang penjumlahan dan perkalian kemarin, harus ada syarat. Syaratnya apa? Syaratnya, misal matrik A dan B. Ini matrik A, ada matrik B. Bisa dikalikan jika dan hanya jika jumlah kolom pada matrik A sama dengan jumlah baris pada matrik B. Perhatikan garisnya ini. Jadi matrik A kolomnya ada N, matrik B kolom barisnya ada N. Sama artinya sehingga dua matrik itu bisa dikalikan. Bagaimana kalau tidak sama? Berarti ya tidak bisa dikalikan. Itu syarat yang harus dipenuhi. Jadi saya ulang lagi, dua buah matrik A sama B bisa dikalikan jika dan hanya jika jumlah kolom pada matrik A sama dengan jumlah baris pada matrik B. Sehingga nanti hasil perkaliannya ordonya menjadi M kali P. Ini hasil perkaliannya. Ordonya menjadi M kali P. Saya ambil contoh. Misal ada matrik A. Elemennya 2, 1. Perhatikan. Barisnya ada 2. Kolomnya ada 1. Ini hanya satu kolom. Matrik B berarti barisnya harus sama dengan saya ulang, kolom pada matrik A harus sama dengan baris pada matrik B. Barisnya, ini kolomnya 2, berarti baris pada matrik B harus 2. Harus 2. Nah, saya kasih contoh. 3, 1, 2, negatif 1. Oke. Barisnya ada berapa? Barisnya ada 1, 2. Ada 2 baris. Ada 2 baris. Kolomnya ada berapa ini? Kolomnya ada 1. Berarti kalau dikalikan bagaimana? Tidak bisa. Kenapa? Karena barisnya, kolom pada matrik pertama ini tidak sama dengan jumlah baris pada matrik kedua. Saya ulang. Kolomnya 1, barisnya pada matrik B2, berarti tidak bisa. Itu. Biar bisa bagaimana? Ya kita jadikan menjadi 1 baris. Nah, kalau seperti ini baru bisa. Kalau seperti ini baru bisa. Nah, kalau saya seperti tadi, oke, kalau seperti tadi 1 min 1,
Berarti ini juga harus ada. Misal saya tambahkan 1, di sini ada 3, baru boleh. Karena kolomnya 2, barisnya ada 2, baru boleh. Sekarang bagaimana cara mengalihkan? Oke, perhatikan cara mengalihkan. Kalau sekarang tadi sudah mengerti syaratnya, sekarang bagaimana cara mengalihkan? Sekarang mengalihkannya, perhatikan. Tanda panahnya. Oke, yang dilihat itu yang saya kasih kotak. Bilangan 2 dengan 1, kita kalikan dengan ini. Oke, 2 dikalikan 3. 2 dikalikan 3. Perkalian saya wakili dengan tanda titik. Ditambah 1 dengan 1. 1 kali 1. Tuh. Bagaimana berikutnya? Gantian. Kita menggunakan baris kedua. 1 dengan 3 ini ya dikalikan dengan yang sama tadi. 1 kali 3. Bilangan 3 ini ditambah 3 kali 1. 3 ini dengan 1 ini. Dengan cara yang sama, sekarang dikalikan dengan kolom kedua. Kolom kedua ini. Kalau tadi kolom pertama. Nah, sekarang kalikan dengan kolom kedua. 2 kali 2. 2 ini. 2 kali 2. Ditambah 1 kali min 1. 1 kali negatif 1. Baris kedua. Baris 2 itu elemennya 1 dengan 3. 1 kali 2 ditambah 3 kali min 1. 3 kali negatif 1. Nah, ini tinggal ngitung. Sekarang elemennya menjadi 6 ditambah 1, 7. 3 ditambah 3, 6. Ini 4 ditambah min 1. 3. 2 ditambah min 3. Negatif 1. Nah, ini hasil perkaliannya. Dengan proses yang sama. Jadi cara mengalihkannya melihat baris pada matriks A dengan kolom pada matriks B. Ganti baris kedua masih dengan kolom pertama. Begitu juga berikutnya dengan kolom kedua. Itu cara bagaimana mengalihkan. Tetapi melihat syaratnya banyaknya kolom pada matriks A harus sama dengan banyaknya kolom pada matriks B. Contoh yang terakhir. Matriks A ordonya 2 kali 2. Artinya barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Matriks B barisnya ada 2. Kolomnya ada 3. 1, 2, 3. Jumlah kolom pada matriks A. Kolom pertama, kedua ada 2 harus sama dengan baris pada matriks B. Berarti ini bisa dikalikan. Karena apa? Karena kolom pada matriks A ada 2, baris pada matriks B ada 2 sama. Berarti bisa dikalikan. Caranya bagaimana? Melihat baris pertama pada matriks A dengan kolom pertama. Nah, itu dia. Ini dikalikan 1 per 1. 1 kali 1. 2 kali 0. Sama. Terus baris kedua dengan kolom pertama lakukan seperti tadi. 3 kali 1. 4 kali 0. Begitu juga dilakukan dengan cara yang sama untuk kolom
kedua. Nah, ini untuk kolom kedua. Kolom kedua baris pertama dengan kolom kedua. Baris kedua dengan kolom kedua. Terakhir juga sama dengan baris ketiga. Lakukan dengan cara yang sama. Sehingga hasilnya sudah terlihat. Ini cara mengalihkan dua matrik. Tapi yang perlu diperhatikan adalah syarat tadi. Jumlah kolom pada matrik A harus sama dengan jumlah baris pada matrik B. Dari dua contoh ini, silakan kalau ada yang bertanya, tanyakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Kalau masih bingung, nanti bisa melihat videonya. Nanti saya bagikan melalui grup. Jangan lupa, saya ulangi lagi. Silakan ketikkan nama dan kelasnya di kolom chat. Ini masih berapa yang ngetik ini. Ya, sehingga nanti saya bisa mendaftar hadirnya lewat situ. Sehingga saya tidak perlu membagikan form daftar hadir. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan berlatih sendiri di buku. Tadi contohnya ditulis, dilihat lagi berulang-ulang penjelasan saya, ditulis di buku, terus membuat contoh sendiri. Tentu mudah. Itu nanti diketik di Google Doc. Nah, caranya begini, sekarang harus punya Google Drive. Kalian satu-satu harus punya Google Drive. Caranya begini, nanti saya tunjukkan ini biar tahu semuanya. Harus punya Google Drive. Oke, sebentar saya tunjukkan. Sekarang setiap siswa harus punya Google Drive. Nah, caranya begini. Untuk membuat Google Drive, biar menyimpan semua data kalian yang ada di sini. Kalau sudah masuk ke bagian seperti ini di Google, ya, cari namanya Google Drive. Nah, ini dia. Nah, kalau sudah ngetik, baik di laptop ataupun di di HP kalian masing-masing, sudah dipoto. Nah, ini tinggal simpan ke Google Drive. Nah, disimpan, ya kan? Klik tanda plus ini, baru klik itu, ya kan? Nah, ini nanti diunggah filenya. Filenya diunggah, nanti dipilih nama filenya apa. Nanti masuk di sini. Nah, kalau sudah masuk di sini, nanti tinggal kirimkan linknya ke saya. Misal ini ada Classroom, ya kan? Di sini klik kanan atau diklik, nanti ada bagikan atau dapatkan link. Linknya ini kasih ke saya. Gitu. Nanti saya bisa buka dan melihat pekerjaan kalian. Sehingga tidak repot-repot harus ketemu saya memperlihatkan melalui buku. Itu sampai di sini kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita mulai lagi untuk melanjutkan materinya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih. Kalau tidak ada yang belum mengikuti UTS ataupun yang lainnya, hari Rabu saya ada di sekolah. Silakan nanti bisa menemui saya di sekolah. Kemarin ada yang perjanjian ketemu saya, nggak jadi datang. Gitu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.